Bapak yang baik, kami bersyukur kami hari ini masuk dalam satu Injil yang begitu unik. Satu pemaparan tentang anak yang tunggal yang diceritakan dan disaksikan oleh Rasul Yohanes selama pergumulan bersama dengan kakaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus, secara fisik, secara keluarga. Dan dia menyaksikan bukan hanya saudara dalam daging, tetapi Yesus adalah Allah sendiri. Kami bersyukur jika kami bisa mengerti dengan satu misteri yang begitu jauh, yang juga dialami oleh Yohanes dan semua rasul dan semua manusia yang percaya kepada Kristus. Ada satu rahasia yang tak terkira dan membuat kami takjub karena Allah mau menjadi manusia. Dan kami lihat, kami bisa bergumul, kami bisa berbicara, dan kami bisa merasakan Allah yang menjadi manusia, yang tidak ada dalam iman, kepercayaan, dan keyakinan apapun. Dan hanya di dalam kekristenan, di dalam Kristus, kami mendapatkan satu iman yang menyelamatkan ini. Tuhan tolong kami supaya kami tidak beralih seluruh hati kami untuk mendengarkan dan percaya kepada Kristus, dan teristimewa kami mengimani, kami takluk dan tunduk kepada perkataan, dan setiap kata-katanya adalah makanan roti yang hidup. Tuhan bawa hati kami supaya kami tidak meninggalkan, membelakangi, serta melawan Engkau. Kami tidak ingin seperti murid-murid yang mengundurkan diri, tapi kami ingin menjadi murid-murid yang semakin dekat dengan Tuhan, seperti hamba-hambamu dan semua orang-orang yang Kau sudah tarik di dalam kuasa Bapa surgawi ini. Kami serahkan hati kami mau belajar menjadi murid yang taat di hadapan Tuhan, dan menjadi hamba yang penuh sukacita, karena kami juga diangkat menjadi imamat rajanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-6 ya. Nah, kita melihat Yohanes pasal 6 ayat 1 itu kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang berkaitan dengan satu peristiwa bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Jadi semua cerita Tuhan Yesus ini banyak yang persamaannya dengan cerita-cerita yang ada perjalanan orang Israel di padang gurun dipimpin oleh Musa. Ya, roti mana, air hidup, air yang diberi oleh Musa itu juga melambangkan dan menunjukkan kepada Kristus, air hidup itu. Dan ini bukan apa ya, supaya lebih tepat dan kayak ilmu orang Jawa dicocokkan gitu ya, bukan. Ini adalah satu kebenaran dan satu lambang, satu simbol yang ada dalam Alkitab. Jadi kita tidak mencocokkan, tapi kita ini adalah betul-betul akan terjadi apa yang dinubuatkan, diprediksi dalam Perjanjian Lama itu benar-benar terjadi dan dipenuhi dalam Perjanjian Baru, dan khususnya di dalam Kristus yang ditunjuk dan pribadi yang akan menjalankan semua kehendak Allah itu. Dan dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang, ada di semua Injil ya. Jadi bukan hanya Yohanes, Matius, Markus, Lukas juga membahas ini. Saya tidak membahas ini ya. Jadi ini latar belakang bagaimana Yesus penuh belas kasihan dan melihat mereka lapar dan sudah malam dan hatinya tergerak, dan dia memberikan mujizat, satu kuasa memberi makan semua orang itu tanpa tahu dari mana asalnya roti-roti itu, dan tidak masuk akal. Ya, jadi 5 roti 2 ketul ikan menjadi untuk lebih daripada 7.000 orang makan, dan mereka kenyang, dan mereka betul-betul terheran-heran dengan kuasa ini yang tidak pernah terjadi. Dan itu yang terjadi ya. Nah, kemudian karena mereka melihat kuasa ini, mereka ingin terus mendapatkan satu pemeliharaan Tuhan melalui cara-cara yang seperti ini. Jadi dengan cara instan, wah saya kalau lapar ikut aja Tuhan Yesus kemana, kan dikasih makan. Nah itu jiwa inilah yang Tuhan Yesus marah luar biasa dan mengusir mereka. Jadi kalau kita ke gereja itu kita harus tahu motivasi kita apa sebenarnya. Kita datang kepada siapa, kita menyembah siapa, kita mau menjadi apa juga kita harus tahu.
begitu kita seperti orang-orang itu semuanya, maka Tuhan Yesus berhak untuk mengusir kita dalam lingkungan gereja Tuhan. Ya, ini Tuhan yang tahu sebenarnya. Itu yang terjadi ya. Ayat 14 saya bacakan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi dengan kuasa mujizat itu mereka mengenal Yesus sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Jadi masih belum Tuhan, masih belum Allah. Dan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ayat 16 itu ya, sampai ke bawah. Terus ayat 22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ ada perahu selain yang daripada yang satu tadi. Dan Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Jadi dia tinggal ya. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Jadi masih ingat mereka apa yang terjadi. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya pun juga tidak. Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Jadi ini menjadi idola yang luar biasa ini ya, yang sangat-sangat dicari orang. Ya. Nah, kita bersyukur kita bisa mengenal cerita ini dan kita bisa juga percaya akan cerita ini. Kita lanjutkan. Tuhan Yesus kemudian berkata demikian. Ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku. Kamu mencari aku. Bukan karena kamu mencari akunya sebenarnya. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi saudara, Tuhan Yesus dengan mujizatnya, dengan roti yang diterima itu, dan kemudian pikiran kita tahu bahwa kita mencari Tuhan Yesus, tapi tujuan saya mencari Tuhan adalah supaya saya dapatkan jaminan makan roti dan saya bisa menikmati seperti yang terjadi sehari sebelumnya. Dan orang itu mengharapkan terjadi lagi. Jadi mujizat yang berlaku dengan sesuatu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan tujuan khusus, dijadikan mujizat itu, saudara, menjadi mainan dan jajanan sehari-hari. Dan itu dosa besar. Dan banyak gereja-gereja hamba Tuhan yang mempermainkan seperti ini. Mengusir setan, itu ada sesuatu kejadian sangat khusus, dengan karunia khusus, dengan satu makna khusus. Tapi kemudian setiap kali ada setan, kita pikirnya apa? Usir saja, usir saja. Setiap kali kita ada kesulitan, mujizat terus, mujizat terus. Nah, saudara, ini adalah mengeneralisasi sesuatu yang sangat khusus menjadi umum. Dan ini dosa yang dimarahi Tuhan Yesus. Jadi apa yang terjadi dengan Musa, apa yang terjadi dengan Ayub, apa yang terjadi dengan Yusuf, saudara, itu tidak akan terjadi dalam diri kita. Tetapi pemeliharaannya itu sama kita terima jaminannya. Caranya beda. Nah, ini yang membuat kita berdosa besar. Kenapa? Karena kita menuntut Tuhan seperti yang dilakukan memberi makan 5.000 orang. Nah, sekarang saya juga lapar ini hari ini. Saya cari Tuhan Yesus. Kenapa? Bukan mencari Tuhan Yesusnya, supaya dia beri saya makan. Dan orang Kristen banyak yang seperti ini. Jadi datang ke gereja itu untuk apa sebenarnya? Ada yang mencari jodoh, ada yang mencari berkat, ada yang mencari bermacam-macam cara-caranya. Dan bukan mencari Tuhan. Saudara, kalau ini tidak diajarkan dari sejak anak-anak kecil sekolah minggu, kita menyesatkan anak-anak kita mencari hal-hal yang di luar daripada hadirat Tuhan. Dan itu gampang sekali dipengaruhi oleh kuasa kegelapan dan kita dibawa dalam jauh kepada hadirat Tuhan. Dan kita harus hati-hati dengan seperti itu. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya.
Nah, itu apa sebenarnya? Bekerja untuk makanan yang tidak binasa itu apa? Saudara tahu apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi makanan kita itu apa? Sudah kita mendengar firman Tuhan, kita melakukannya, kita mengunyahnya, dan kita mengamininya, dan kita melakukan, dan kemudian semua itu kita berikan kembali untuk pemulihan Tuhan. Dan itulah makanan kita. Jadi bukan sifat-sifat dunia, daging kita ini yang ada, kemudian kita keluar ke sana. Bukan. Tapi semua kehendak Bapa dalam hidup kita yang kita jalankan, dan kita lakukan satu persatu. Dan roh Tuhan itu akan memimpin kita, dan memberi kita suplai makanan rohani itu, bukan dari makanan-makanan kita makan seperti makanan sehari-hari kita. Bukan. Tapi firman. Perkataan-perkataan, kata-kata Kristus, kata-kata Allah. Dan itulah makanan kita. Kalau kita tidak makan ini, saudara, apa yang terjadi? Kita pasti mengalami kelemahan. Kita akan mudah, gampang dikalahkan. Dan kita harus belajar untuk setia dengan firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Yeremia menerima firman Tuhan, bagaimana Yesaya, bagaimana Musa menerima firman Tuhan, Ayub menerima firman Tuhan, Abraham menerima firman Tuhan. Tidak ada satu pribadi yang menerima firman Tuhan, kemudian dia merasa kegelisahan yang luar biasa. Tapi hampir semuanya menerima firman Tuhan, itu mengalami satu sukacita dan kegembiraan yang meluap-luap dengan luar biasa. Menunjukkan bahwa roh Allah ada dalam hati dan jiwamu. Jadi roh itu bisa membuat kita sukacita itu karena satu. Karena firman itu dibukakan oleh dia dan kita mengenal Kristus. Dengan seluruh jaminan dan janji-janjinya. Saudara, itu membuat kita bersukacita luar biasa. Nah, saya harapkan saudara bisa mengalami ini. Oke, kita lanjutkan. Saudara, ayat yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Nah, kita akan bahas ini. Kita loncat ke ayat 60 ya. Murid-murid yang mundurkan diri. Saya baca 60, kemudian kita ke belakang, ke 58. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus. Murid-murid dulu ya, bukan pendengar. Bukan orang-orang biasa yang cuma lewat lalu lihat, kemudian duduk. Bukan, saudara. Ini murid-murid yang duduk setia mendengar dan mengerti begitu. Murid. Dikatakan, murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut. Ini persis sama kata-katanya dengan sungut-sungutnya bangsa Israel selama 40 tahun. Penggunanya sama, nuansanya sama, dan manusianya sama. Bersungut-sungut. Murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ayat 63. Nah, ini kuncinya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kita bertanya, apa sih itu? Roh memberi hidup, daging mematikan. Apa roh memberi hidup itu? Saudara, di ayat ini juga jawabannya. Firman Tuhan itu begitu mudah sebenarnya. Nggak jelimet-jelimet, nggak terlalu ngotak-ngatik yang aneh gitu. Semua jawabannya itu, hampir semua jawaban firman Tuhan kalau kita nggak tahu, itu tepat ada di depan mata kita, tepat di ayat itu juga. Dan lingkupnya nggak kemana-mana ya, di situ juga rahasianya. Nah, rahasianya adalah kalimat yang B, yang kedua. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, ini rahasianya. Rohlah yang menghidupkan, yang memberi hidup. Dari mana roh itu bisa menghidupkan saya? Perkataan-perkataan saya lah yang menghidupkan kamu. Jadi roh Allah itu tidak memakai perkataan dari Mahatma Gandhi, orang-orang lain, moralitas. Nggak pernah dipakai oleh Tuhan untuk bisa menghidupkan kita. Nggak ada. Saudara. Bahkan perkataan Musa pun tidak menghidupkan kita.
Saudara percaya, Taurat itu tidak menghidupkan kita. Sehebat-hebatnya Taurat tidak pernah menghidupkan kita. Yang menghidupkan siapa? Perkataan-perkataan anak. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus jadi manusia? Karena dia akan melaksanakan ini. Yang tidak mampu dilakukan Taurat untuk menyelamatkan kita, yang tidak mampu dilakukan oleh seluruh nabi-nabi yang ada, dan semua manusia-manusia saling nggak mungkin lakukan ini. Dan Tuhan katakan ayat ini, rohlah yang memberi hidup. Bagaimana roh itu memberi hidup? Jawabannya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara-saudara terus menguji diri kita. Survei yang dilakukan oleh Josh Barna dan puling-puling survei-survei yang Kristen yang banyak itu. Saudara-saudara akan terkejut, saya beritahu. Gereja-gereja di survei diberikan perbandingan. Saudara, orang-orang yang percaya pada Kristus, yang sungguh-sungguh tanda petik, yang sangat mencintai Kristus dan mau hidup serupa dan segambar dengan Kristus, dengan serius hidupnya. Saudara tahu perbandingannya berapa? Bukan 10:1. Kalau jemaatnya itu ada sekitar hampir 100.000 orang. Yang punya hati seperti itu nggak lebih daripada 100 orang. Nggak lebih dari 100 orang. Jadi kalau 100.000, 100 orang. 1:1000. Nah, orang-orang yang 100 inilah yang begitu jelas orang-orang ini adalah orang percaya yang sungguh-sungguh dan pasti diselamatkan. Yang lain nggak tahu. Tanda tanya besar. Yang terbawa arus, mungkin imannya lemah, dan Tuhan akan menguji dengan api. Semua pekerjaannya habis, semuanya yang dari kayu, dari apa habis. Saudara, tapi untungnya apa? Masih masuk surga kamu. Jadi banyak orang Kristen yang masuk surga dengan tanda petik pas-pasan. Karena semuanya itu bersifat duniawi. Kita nggak memusatkan hidup kita kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan, dan kita berputus serius untuk melihat semua bagi Tuhan. Saudara, saya percaya reformasi jika tidak ada kaum Puritan, itu menjadi rusaknya luar biasa. Tuhan berikan orang-orang yang begitu menjaga kekudusan hidup. Orang-orang yang punya satu sifat yang begitu sungguh-sungguh tegas kepada firman Tuhan, dan tidak kenal kompromi, dan tidak mau dicampurkan dengan apapun, dan mereka rela mati, dibakar, dianiaya, dan ditinggalkan oleh jemaatnya. Enggak masalah dia. Richard Baxter itu, saudara, dihina luar biasa. Dan dianggap sebagai orang yang kolotan, orang yang enggak peduli dia. Kenapa? Karena Tuhanku, aku lebih cinta dia daripada mendengarkan kamu. Dan banyak dalam bukunya Reform Pastor, saudara kalau pernah baca, Baxter sangat sakit hatinya dengan para hamba Tuhan yang menjual semua hak kehambaannya. Yang tidak mau serius dengan firman Tuhan. Yang melayani asal-asalan, yang tidak bergumul dengan firman Tuhan. Saudaranya mencari kesempatan-kesempatan. Bahkan saudara yang dikatakan seperti iblis adalah yang memperkaya diri dengan memeras jemaatnya. Seperti gembala yang ditulis Yeskiel pasal 34. Wah, saudara, itu zamannya kaum Puritan sudah ada, saudara. Zamannya dulu Bani Korah juga ada, orang-orang ini terus ada di dalam setiap perjalanan gereja Tuhan. Dan Tuhan melihat itu, jemaat yang seperti juga ada, yang memanfaatkan Tuhan bagi kebutuhan hidupnya. Nah, saudara, kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Siapa ini, saudara? Yudas.
Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya meninggalkan dia, mengundurkan diri, dan tidak lagi mau ikut dia. Dan dikatakan kalimat ini adalah selamanya tidak mau ikut. Kalimat past tense. Selesai. Saudara, luar biasa ya. Jadi sejak itu mereka waktu Tuhan Yesus tegur, kamu bersungut-sungut, dan dia marah, dan mereka usir, mereka katakan, nggak ikut kamu, nggak apa-apa. Masih ada yang lain. Dan Tuhan Yesus mengadakan penyaringan pengikutnya. Saudara, kalau saya pikir-pikir ya, kalau kita secara pikir-pikir secara kehidupan kita, siapa hamba Tuhan berani seperti Tuhan Yesus? Berani menyaring orang datang dan berani ngusir orang datang. Ngusir muridnya, diusir, saudara. Kalau kita sekarang murid, mungkin penatua-penatua, diaken-diaken gitu kan. Saudara, dari mana itu? Karena mereka tidak memiliki hidup di dalam roh. Dan mereka tidak percaya pada perkataan-perkataan Kristus, ajaran-ajaran Kristus. Jadi ukurannya bukan soal pelayanan mau apa, mau kursi warna merah biru, bukan. Saudara. Ini bukan masalah itu. Masalahnya adalah perkataan Kristus kamu iakan atau tidak. Kamu percaya dia atau tidak. Pengajarannya kamu betul-betul imani atau tidak. Nah, saudara, itu yang kita pegang dan kita tidak main-main, dan kita katakan kalau tidak, kami mengatakan bahwa kamu bukan gereja milik murid Kristus. Mengapa? Karena roh tidak bekerja dalam hatimu, dan roh tidak melahirbarukan engkau, tidak memeteraikan engkau. Engkau tidak mengerti apa yang kami ajarkan. Nikodemus datang pada Tuhan Yesus, sama. Kamu memikirkan hal-hal daging. Saudara, dalam kitab Yohanes, khususnya Rasul Yohanes yang menuliskan Injil, itu dibagi dua, manusia daging dan manusia roh. Sampai kepada siapa, saudara? Mamanya sendiri pun masih manusia daging. Menginginkan Yohanes dan Yakobus untuk duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Itu daging, saudara. Dan waktu mamanya dalam masalah yang besar, perkawinan Kana, dia cari, betul kan? Cari siapa? Cari anaknya, karena dia tahu anaknya ini luar biasa. Malaikat pernah ngomong ini. Saudara, kita bayangkan satu pengetahuan yang betul-betul ilahi, tapi dipermainkan dan diambil untuk diperintah oleh Maria. Saudara, itu sama dengan yang kita baca hari ini. Apakah Tuhan Yesus kemudian mau diperalat oleh seperti itu? No. Tuhan Yesus dengan sopan, dia tidak marah dengan mamanya. Waktuku belum tiba. Artinya, jangan ngatur saya. Yang ngatur saya bapak saya. Nah, dari segi gereja Roma Katolik, bahwa Maria ini menjadi diagungkan karena peristiwa itu. Saudara, dari mana itu pengertiannya? Saudara? Sebaliknya, Maria itu menjadi orang yang menginginkan sesuatu yang bersifat daging duniawi. Dia khawatir dengan pernikahannya, dia khawatir, aduh bagaimana? Dia cari anaknya yang mampu, yang bisa diandalkan. Dan anaknya mengatakan apa? Jangan ngatur saya. Mamanya datang cari, itu tuh mamamu, hormati dong tuh mama. Siapakah mamaku? Siapakah saudaraku? Tersinggung dong saya. Betul Bu ya? Ibu kalau punya anak gini kurang ajar nggak anaknya? Nggak tahu diri kamu ya. Saudara, Tuhan Yesus beda dengan anak-anak biasa. Nah, hal-hal seperti inilah yang secara tidak sadar, saudara, kita bersifat daging itu di sini. Kenapa? Karena kita ingat Tuhan dengan keinginan daging kita, saudara. Bukan mengingat Tuhan karena kita mau memuliakan Tuhan.
Matthew Henry itu sampai berkata kepada jemaatnya dan termasuk kepada istrinya, saudara. Dalam beberapa catatannya itu. Saudara mengatakan apa? Dia mengatakan, kalau sampai pelayanan itu betul-betul pelayanan yang luar biasa dan diberkati Tuhan, dia mengatakan, aku akan lebih berdoa. Langkah apakah yang aku salah dan yang dipengaruhi oleh setan? Luther juga sama. Martin Luther berdoa. Pada waktu dia mencapai sesuatu yang luar biasa dan keberhasilan, dia bukan senang, saudara. Dia berdoa, Tuhan, beri aku kepekaan, mana yang salah supaya saya tahu saya tidak dijebak oleh setan. Oleh keinginan saya. Luar biasa, saudara. Kemarin beberapa orang hamba Tuhan cerita dengan saya. Ketemu ngomong-ngomong. Dan juga orang-orang gereja. Dia mengatakan, Pak, hamba Tuhan ini dulu saya kagumi. Sekarang ini khotbahnya isinya apa? Aduh, kayak bisnis, Pak. Bangun gereja di mana-mana. Dan uangnya ratusan miliar. Saya masih ingat waktu dia muda. Nah, dia ingat, Pak. Waktu dia muda, dia anti dengan membangun gereja. Tapi waktu dia tua, dan dia sudah begitu nyaman, begitu luar biasa. Dan mulai banyak pendukungnya, saudara, dia membanggakan membangun gereja. Dan dia mengatakan sekarang khotbahnya sudah beda, Pak. Isinya sekarang tiap hari, tiap khotbah, isinya duit dan gedung, duit, gedung, duit, gedung. Dan tiap khotbah. Dan beda dengan dulu. Kenapa bisa seperti itu? Saya beritahu. Manusiawi, dagingnya. Dan itu memang seperti itu. Kita nggak terasa, saudara. Kita pikir, oh itu pelayanan luar biasa. Kita bisa dirikan di sini, di sini, di sini. Ya mungkin kita belum mendapatkan berkat uang banyak, saudara. Orang-orang kaya yang luar biasa. Kalau mungkin kita dapat orang kaya juga seperti itu, betul nggak? Ayo buka cabang ke sana, ayo sana, saudara. Daud dosa jatuh dalam dosa yang sama, Salomo yang sama, dan kita semua jatuhnya sama semua, saudara. Apa itu daging? Nah, kita belajar ini ya. Saudara perhatikan, daging itu melawan roh. Dan roh tidak pernah bisa berdamai dengan daging. Dan jalan hidup kita, jalan daging kita, manusia masih kita berdaging, saudara. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kita akan berjuang mati-matian melawan manusia daging kita. Hobi kita, keinginan kita, kesenangan kita. Dan kita harus berusaha dengan mati-matian memakai senjata Allah, kebenaran itu, petopong keselamatan, sabuk. Untuk apa? Supaya mengikat kita dan memperingatkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak yang serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Rohlah yang menghidupkan, bukan daging yang mematikan. Jadi kalau saya sama seperti dunia, menginginkan apa yang seperti dunia, saudara, kita sedang di dalam bau kematian. Dan Tuhan Yesus begitu tahu. Dan Tuhan memberikan satu syarat. Nah, saudara, kalau saudara baca ini, syaratnya Tuhan Yesus sangat kejam, mengerikan. Apa itu? Makanlah dagingku. Edan enggak? Minumlah darahku, Dracula. Vampir. Belum ada vampir, Tuhan Yesus sudah ngajar orang jadi vampir katanya. Ada orang di hari sembayangan, saudara. Orang Kristen itu ya, pemakan darah. Kenapa? Itu nabinya mengatakan, minumlah darahku. Benar juga gitu ya, kita dengar ya. Kalau nggak ngerti. Karena mereka berpikir secara hurufiah, secara harafiah, secara literal, secara fisikal. Saudara. Mereka tidak tahu rahasia yang begitu besar di makna itu. Bahwa itu adalah dunia spiritual, dunia roh. Saya berkhotbah, minumlah darahku, dan kemudian makanlah dagingku. Saudara, itu bukan saya yang bisa membuat orang ngerti. Oh, amin Pak, amin. Bukan karena kepintaran saya. Karena roh yang memberikannya pada pikiran orang itu
Tidak ada kaitannya dengan fasilitas saya, dengan kepintaran saya, dengan seluruh apa yang saya sudah sekolah. Nggak ada kaitannya, Saudara. Roh Kudus memakai kalimat saya yang berasal dari firman Tuhan yang saya sebagai agennya, itu bukan karena saya yang hebat, bukan karena kebaikan saya, bukan. Karena roh memakai saya, kamu itu hamba, alat aja. Dan Roh Kudus memakai mulut saya, dan semua penjelasan masuk ke dalam hati orang, dan Roh Kudus bekerja. Terus kita mengatakan apa? Orang itu bertobat karena saya. Nah, kita gila. Pendeta gila. Mengatakan, kamu ingat ya, kamu bertobat karena saya. Nah, itu pendeta yang senewen. Orang itu bertobat bukan karena kamu. Nggak ada kaitannya dengan kamu. Kamu cuma agen. Apalagi orang mengatakan, wah gereja ini sudah kami dirikan, wah sudah akan terbesar di kota ini. Wah, saudara, orang itu biasanya kalau sudah puncak itu ingin membangun yang membanggakan di depan manusia. Saya masih ingat ada seorang pendeta di Surabaya ingin membangun menara tertinggi di dunia bersama dengan perusahaan-perusahaan besar Korea dan beberapa dengan biaya hampir 20 triliun. Dan orang ini sudah mati. Dan saya dipamerkan. Ini Pak Agung, lihat ini. Ini gedungnya. Dan ada semua, saudara. Marketnya semua, landscape-nya. Waduh, saya lihat, wih, luar biasa. Itu 15 tahun yang lalu loh. Namanya triliun ini baru saya dengar. Terus saya pikir, uang dari mana ya hamba Tuhan ini? Duitnya banyak sekali. Dan dia ngomong, ini ya, di sini ini tempatnya begini, udah jelasin satu. Dan di menara ini kita ada menara yang ujung, dan di situ ada menara doa. Dan yang sudah terkumpul hampir 2 triliun. Dana sudah terkumpul hampir 2 triliun. Saudara, semua orang kagum luar biasa. Saudara. Jemaatnya kagum luar biasa. Mereka mengelulukan luar biasa pekerjaan Tuhan. Sekarang, ambruk nggak ada sisanya. Saudara. Hancur semuanya. Dan gerejanya semua dijual semua. Ditawarkan ke saya lagi. Mau nggak ambil satu? Tuh, kalau ada duit ambil gitu. Tapi ngapain ngambil itu? Duit segitu banyak. Dibuat apa lebih baik daripada seperti itu? Nah, saudara, di situ kita jatuh dalam apa? Hal yang bersifat daging. Nah, kita harus hati-hati. Bukan hanya hal yang besar, saudara. Termasuk hal yang sepele dalam hidup kita yang mempengaruhi kita untuk menutup dan mengaburkan hadirat Tuhan. Saudara, itu semua adalah berhala. Semua daging. Semua daging itu menghalangi kita mengerti dan menikmati hadirat Allah. Kalau ada orang, ya kan? Satu orang, kamu hatimu sudah beres? Udah Pak, udah beres. Terus kemudian suatu hari, muncul lagi hatinya. Loh, kadang kamu udah beres, begitu orang itu ada. Orang ini ya. Nah, saudara, berarti hadirat pengampunan Allah, hadirat Kristus yang baik, itu akhirnya tertutupi lagi dengan apa? Hatimu marah lagi, lihat orang itu. Dia marah lagi. Kamu nggak lihat Kristus, kamu lihat orang itu lagi. Jadi kalau orang itu muncul, Kristusnya tertutup. Kamu marah dengan orang itu nggak ada, Kristusnya muncul yang besar gitu kan. Jadi naik muncul seperti itu. Ini kerohanian apa? Saya percaya, saudara, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Kristus dan ada Roh Kudus, dia pasti bisa mengalahkan ini. Dan itu dijamin oleh Tuhan. Pasti bisa mengalahkan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan bahwa roh yang ada dalam kamu jauh lebih besar dari seluruh roh yang ada, dan dia akan menaklukkan engkau pada Kristus. Maka orang Kristen bisa berdoa, kasihlah musuhmu. Jangan membalas caci maki dengan caci maki kemarin. Kenapa bisa? Karena bukan daging kita, bukan manusiawi kita, tapi Roh Kristus. Satu-satunya kalimat yang sampai sekarang hari ini saya dengar, dan itu dikatakan oleh seorang hamba Tuhan yang saya minta konseling. Ya, cuman sekejap, nggak lebih dari 2-3 menit ketemu saya.
Dia mengatakan satu kalimat. Saudara, bagi suami-suami semua, ingat baik-baik kalimat ini. Apa, saudara? Tuhan Yesus mau mati untuk gerejanya. Dia tanya, suami harus mau mati untuk istri. Ada dalam Efesus. Tapi tidak ada ayat istri mati untuk suaminya. Nah, yang ada sekarang banyak istri mati untuk suaminya. Kenyataan hidup kita ini, suami membunuh istri. Nginjak-injak istrinya. Sudah tua. Bahkan ada yang ngomong seperti makan nggak doyan lagi aku dengan kamu. Wih, serem juga ya. Apalagi istrinya sakit. Tinggalin aja, ngapain capek-capek ngurusin kamu. Saudara, ini semuanya kalau kita lihat melalui firman Tuhan, kita terkejut kenapa? Jauh berbalik antara bumi dan langit. Apa yang diajarkan Alkitab, suami itu memberikan nyawanya untuk istrinya. Jadi carilah suami yang seperti ini. Jangan menuntut kamu memberikan nyawanya bagi suami, kebalik kamu. Jadi yang bekerja, yang setengah mati siapa? Kemarin saya ke Surabaya dengan keluarga, adik perempuan. Dan saya beritahu, kamu harus bisa didik suami mati bagi istri. Dan saya ketemu dengan suaminya, dan saya beritahu, kamu nggak bisa hidup seperti ini. Istrimu setengah mati, modar seperti itu, dan kamu santai di rumah main game. Kamu laki-laki gila kamu. Di mana semangatmu mati untuk istri? Mana? Nggak ada. Saudara, satu-satunya kalimat seorang suami boleh memberikan nyawanya kecuali pada Tuhan, itu pada istri. Dan saya waktu diomongi pendeta ini, saya ingat sampai hari ini, luar biasa. Satu poin, satu titik, bagaimana suami Kristen dan bukan Kristen, bedanya apa? Kristus di dalam hatimu, dan kamu mau hidup seperti Kristus, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi gerejanya, bagi istrinya, bagi mempelainya. Dan itu menjadi kekuatan keluarga Kristen. Tapi kenyataan hidup kita, termasuk dalam keluarga saya, yang istri setengah mati, yang suami enak-enakan. Saudara, ini ketidakseimbangan. Kalau dunia seperti ini, bangkrut saudara masa depan. Pak Kaleb mengatakan satu kalimat. Berapa yang laki-laki? Pak, ini yang laki-laki sedikit, Pak. Banyak perempuan masuk sekolah itu ya, nggak bisa. Kenapa, Pak? Perbandingannya seperti Alkitab minta, walaupun tidak saklek, 7:3. Jadi perempuan 3, laki-laki 7. Loh, kenapa Mbak Tuhan harus laki-laki? Jadi dia mengatakan, Alkitab yang mengajar, bukan saya. Alkitab yang berotoritas, bukan saya. Kita turut Alkitab, bukan turut berapa banyak ikut. Enggak, batasin 3 orang, tidak boleh lebih. Nah, sekarang saya nggak tahu berapa orang yang diterima. Tapi waktu saya berada di sekolah misi dan sekolah-sekolah lain, itu ceweknya lebih banyak. Ada ceweknya 12, laki-laki cuma 4 yang jadi hamba Tuhan. Wah, saudara. Mungkin bagi kita bukan merendahkan wanita, bukan. Tapi Alkitab mengajar bahwa itu semua diatur oleh Tuhan di dalam gereja Tuhan, diatur Tuhan. Bukan otoritas saya, bukan karena saya kasihan dengan, bukan saudara. Kita harus taat pada firman Tuhan, perkataan-perkataan Kristus selalu membawa kita hidup. Kalau tidak, saudara itu kita akan sulit sekali. Leader yang ada di depan itu kalau diganti 7%-nya laki-laki, kemudian diganti dengan perempuan dan laki-lakinya 3, saudara perhatikan, seluruh keluarga yang tidak ada suami, anak-anaknya tidak bisa tegas. Dan itu kenyataan. Tanpa adanya laki-laki, semua wanita, saudara, anak-anakmu jadi seperti ibu semua. Sebaliknya, laki-laki nggak ada istrinya, anak-anakmu nggak peduli dengan wanita.
Sama aja. Jadi harus ada keseimbangan di dalam. Nggak boleh dihilangkan, tetapi saudara, Alkitab mengajarkan seorang pemimpin yang menjadi pemimpin itu prosentasenya harus ada. Dan tidak boleh setiap feminisme. Nah, karena tesis saya, master saya feminisme, itu merusak tatanan dan dia meminta hak sama 50%, 50%. Kalau ada satu laki-laki, satu perempuan, presiden boleh, saya juga boleh. Semua sama haknya. Saudara, dan dituntut termasuk dalam gereja juga sama. Saudara, gereja bukan kamu atur, bukan hak feminisme. Gereja hak Tuhan, bukan hak manusia. Kalau kamu masukkan daging dalam gereja, dan disitulah akan terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak akan kamu lihat. Dan bagaimana terjadi? Saudara, beberapa negara yang ambruk, banyak negara yang ambruk. Saudara tahu beberapa penyebabnya? Ada dua besar, menghina wanita dan meninggikan wanita. Jadi negara-negara yang memperkerjakan wanita dengan sembarangan seperti budak semuanya, itu nggak akan bisa maju. Dan kedua, negara yang terlalu maju meninggikan wanita dan kemudian melupakan semuanya. Dan itu juga sama, akibatnya sama. Saudara, Jerman sekarang kan dipegang seorang perempuan. Betul kan? Terus kemudian Singapura dipegang seorang perempuan. Dan bukan orang Singapura ya, artinya bukan asli Singapura, tapi orang Melayu. Dan dia beragama Islam. Betul kan? Jadi presidennya. Saudara, apakah nanti dampaknya ada nggak di masa mendatang? Semua ada resikonya. Semua ada resikonya. Dan kita belajar dari manusia daging dan manusia roh. Kalau daging yang kita pertahankan, roh itu akan tergerus, dan kita akan sedih luar biasa, dan hati kita akan terus mengalami yang disebut sebagai saudara kepedihan rohani sampai mati. Saya pernah melihat satu orang sampai mati, dan sampai dia mati, istrinya bukan orang Kristen. Dia orang Kristen, dan dia mengatakan, Pak, saya tahu seperti ini, saya nyesel hidup seperti ini. Saudara, dia berdoa dan dia terus berjuang, dan tidak bisa mengubah apapun. Dan dia kemudian mati. Dan sampai dia mati pun, keluarganya tidak pernah masuk kembali menjadi Kristen. Saya nggak tahu sekarang bagaimana. 10 tahun kemudian, saudara, yang dia tanam dengan tangisan, dengan kematian, akhirnya saudara tahu, dari cucunya yang dia pelihara, yang dia antar sekolah minggu, dari cucunya inilah keluarga itu kemudian dimenangkan Tuhan. Tapi kakeknya, papanya mati. Tapi dia tidak berhenti dengan kematian, dengan ketebasan. Dia ngajar terus, gak peduli. Dia, kamu tolak saya. Dan kemudian cucunya lahir, dia minta, terus dia sertai cucunya. Dia saksikan semua tentang Kristus. Dia ajar cucunya. Dan begitu cucunya dewasa, punya iman dan dipakai oleh Tuhan, saudara, keluarga itu dibalikkan dengan satu anak ini. Tapi sudah dikubur. Istrinya yang sudah tua datang ke kubur, nangis kenapa? Tahu gini aku Kristen. Dia nangis. Anaknya beritahu, Papa sudah lihat dan bahagia di surga. Karena Mama sudah bersama dengan Tuhan. Saudara, satu peristiwa yang kita nggak bisa mengerti. Apa arti manusia daging? Yang terakhir, saudara, kita lihat. Apa pekerjaan roh yang terpenting dalam hidup orang percaya? Saudara, yang pertama adalah menghidupkan roh kita yang sudah mati. Dan yang akan membangkitkan tubuh kita dengan firman itu. Firman itu artinya apa? Tubuh Kristus, darah Kristus, perkataan-perkataan itu yang akan membawa kita dibangkitkan dengan kuasa yang melebihi apapun. Saudara perhatikan ya, kalau kita perhatikan begini. Tubuh kita waktu dibangkitkan Tuhan, dengan Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Saudara tahu, semua penciptaan, waktu manusia gagal dalam jatuh dalam dosa, semua gagal. Semesta alam gagal. Terdampak semuanya.
Dan waktu Tuhan membangkitkan orang berdosa karena Kristus anaknya, maka dengan kuasa Kristus membangun manusia baru dan membangun apa, saudara? Bumi dan langit yang baru. Dari apa? Dari daging. Nah, di sini kuncinya. Apakah daging adalah daging yang terus kita tolak? No, ada daging yang tidak boleh kita tolak. Dagingnya siapa? Dagingnya Kristus, dan itu makananmu. Bukan daging dunia, bukan daging manusia kita, bukan keinginan dosa kita, tapi keinginan Kristus dan manusia. Daging keinginan Kristus itulah yang akan membangkitkan saya, dan dengan membangkitkan saya, saudara, dia menciptakan langit dan bumi yang baru. Dalam Kisah pasal 3 diceritakan. Saya tidak membaca kalimat Yeremia pasal 15 ayat 16. Atau dibaca aja ya, supaya kita tahu. Yeremia 15 ayat 16. Saya baca ayat ini waktu saya kuliah itu ya. Profesor Kwesiwa yang ngajar itu ya. Nah, saudara, waktu dia memberi tugas, saya pada waktu nggak tahu tugasnya, kenapa sih kok aneh tugas ini. Tugas, coba kamu refleksikan Yeremia 15 ayat 16. Semua tugas direfleksikan. Dan kemudian dia panggil satu-satu muridnya. Karena yang master cuma ada 3 orang waktu itu. Jadi saya dengan beberapa 2 orang. 1 perempuan. Saudara, saya bacakan ya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Ya Tuhan semesta alam, aku kenal Engkau dalam firman-Mu. Yang adalah makananku, aku menikmatinya. Aku penuh kegirangan. Firman-Mu. Mazmur 1. Semua tentang firman. Daud, Abraham, seluruh yang ada dalam perjanjian lama semua dan perjanjian baru. Dan waktu murid-murid yang di Emmaus bertemu dengan Tuhan di tengah-tengah mereka tidak kenal. Dan Tuhan Yesus membukakan firman perkataan-perkataan itu. Dan waktu pikiran mereka dibuka, apa yang terjadi? Kleopas dan temannya. Mereka bersuka cita, mereka meluap kegembiraan. Saya tanya, saudara pernah mengalami ini? Baca firman dan meluap dengan sukacita. Dan kadang membaca firman Tuhan, kok bisa nangis luar biasa karena mengingat dosamu. Siapa yang bisa membuat engkau seperti itu? Perkataan-perkataan Kristus. Firman. Akhirnya hidup. Kalau saudara mengalami itu, artinya engkau pasti umat pilihan dan diselamatkan masuk hidup kekal. Tanpa roh ini, saudara, kita nggak pernah tahu jaminan keselamatan. Kita masuk dalam doa. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu. Pada hari ibadah, hari Sabat ini, kami melihat kuasa roh yang bekerja dalam pikiran dan hati kami. Dan jika kami mengalami hal ini, kami bersyukur Tuhan. Tetapi kami ingin juga keluarga kami mengalami sukacita yang besar ini, Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, mereka mewarisi satu firman iman yang betul-betul akan membawa mereka penuh dengan sukacita yang besar. Tuhan, ajarlah kami, para suami, mengingat kepada perkataan Kristus. Kami harus mati untuk keluarga kami, untuk istri kami. Dan kami harus berjuang untuk membawa semuanya demi kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap kali kami mengingat betapa besar dan betapa agungnya Tuhan dalam hidup kami, kami tidak berani lagi untuk bersungut-sungut. Kami tidak berani untuk menuntut Engkau
atau mempermainkan Engkau, hanya ingin makanan, kebutuhan-kebutuhan kami yang dipenuhi. Tapi kami tidak pernah bertanya dan memohon Tuhan supaya memenuhi kami dengan seluruh kehendak Bapa itu. Sungguh kami jauh daripada Engkau Tuhan. Tapi hari ini, bila roh kami dibangkitkan, diingatkan, dicelitkan, supaya kami tidak berorientasi pada hal-hal manusiawi, hal-hal yang bersifat duniawi ini. Kami tidak serupa dengan dunia, tapi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Perkataan-perkataan Kristus dan kesaksian-kesaksian dalam perjanjian lama perjanjian baru, semuanya membawa kami dengan satu nama, yaitu Roh Kudus, yang mampu menghidupkan kami dan membawa kami menerima hidup yang kekal itu selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan hati kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Anda.